Assalamualaikum, salam sejahtera untuk bagi kita semua. Salam sehat selalu dimanapun sahabat sehat berada. Dan ucapannya juga selamat malam dan salam istirahat untuk sahabat sehat dimanapun berada. Baiklah, kali ini ketemu lagi dengan Rumah Sehat Greenwood ataupun channelnya di Rehan 39 Channel. Sebelum dilanjutkan video-video selanjutnya dan ada tentang cara untuk menyembuhkan stroke, permasalahan stroke, jangan lupa sahabat sehat like, komen, dan subscribe juga di Rehan 39 Channel, dan jangan lupa di kolom komentar tekan tombol loncengnya juga. Baik, langsung saja kali ini sahabat sehat ya, ingin membahas tentang permasalahan pada diri kita. Kadang sering banyak sekali kejadian mengenai tentang masalah stroke sebelah kiri. Cara untuk penanganannya kadang sangat susah, bahkan tidak cukup hanya diurut dan diterapi saja, akan tetapi banyak butuh tentang pengobatan-pengobatan baik itu medis maupun dari alternatif. Dan langsung saja yang pertama buat sahabat sehat, terutama semoga dalam keadaan sehat walafiat dan semoga dijauhkan dari yang namanya stroke. Nah, pertolongan pertama adalah mungkin sahabat sehat ya, yang ada mungkin pihak dari keluarganya yang punya masalah tentang stroke yang sudah bertahun maupun yang masih baru juga, yang sudah berusaha mungkin sudah kemana-mana yang tidak juga kunjung sembuh, tapi ingin juga sangat menyembuhkan. Nah, kali ini adalah membahas tentang stroke menyembuhkan sebelah kiri. Yang terutama adalah terapi fisik, melakukan latihan untuk rehabilitasi stroke dapat membantu pasien dengan hemiparesis ataupun hemiplegia, menunjang mengatakan mobilitas pada sisi kanan yang tepat. Dalam arti adalah setiap manusia yang mengalami stroke sebelah kiri itu adalah sering terjadinya mempunyai tekanan darah tinggi tiba-tiba ya. Karena terlalu berlebihan darah tinggi maka akan memutuskan otot-otot ataupun saraf yang di sebelah kiri. Maka untuk penyembuhan dan untuk pengobatan itu adalah terapinya lewat dari sisi kanan ataupun terutama pada tangan kanan ataupun jari kanan dan juga telapak kaki juga. Dan yang kedua adalah terapi bicara. Terapi bicara yaitu untuk kognitif ya, ataupun terapi pelatihan yang fisioterapi, baik itu bisa di dalam rumah sakit maupun bisa dilakukan dengan sendirinya. Maka seseorang banyak juga yang mengalami tentang cedal ataupun yang susah bicara, kadang juga suara yang velo ataupun tidak jelas, maka sahabat sehat bisa dilakukan setiap hari. Dan mungkin khususnya yang sudah mengalami yang susah berbicara itu biasanya ada pengecilan otot pada lidah. Maka adalah tip typingnya adalah usahakan setiap hari ada kata-kata yang perlu dilatih setiap hari adalah A, I, U, E. Sekali lagi diulangin. Untuk kata-kata yang untuk membantu agar supaya berbicara dan membantu supaya menjadi suara yang tidak cedal, A, I, U, E. Dan orang juga bisa bertanya, dok, stroke itu apa bisa disembuhkan? Dan saya jawab adalah, stroke bisa disembuhkan, dan total jika penanganannya segera dilakukan ataupun yang sudah bertahun-tahun yang sudah dilakukan, baik itu metode lewat dari urut, terapi, bahkan dengan minum-minuman herbal, tapi belum juga bisa disembuhkan. Dan terutama adalah untuk menyembuhkan itu terutama atur dulu dari pola makannya, dan kemudian selalu diukur tensi darahnya apakah sudah normal, apakah belum, kalau riwayatnya tentang stroke sebelah kiri. Dan bisa disembuhkan, maka jika penanganannya segera dilakukan, yaitu pada masa golden hour, ataupun seperti yang diketahui stroke adalah penyakit yang terjadi karena ada sumbatan pembuluh darah atau pecahnya darah di otak. Maka semuanya kalau ada sebelah kiri yang permasalahan adalah stroke yang sebelah kiri seperti ini, maka ada penyumbatan itu
fungsi darah di otak sebelah kanan. Sekali lagi ya, maka dia ada mulai kelemahan, ada pecahnya pembuluh darah, ataupun ada penyumbatan. Tetapi kalau masih stroke sebelah kiri, masih ada tangan, masih bisa digerakkan, dan kaki juga masih berasa, itu mungkin ada penyumbatan. Tetapi kalau sudah pecah pembuluh darah, maka itu jarang sekali orang yang stroke tidak menyadarkan diri. Dan bolehkah pertanyaan di sini adalah, bolehkah stroke itu bisa dipijat? Pada dasarnya pijat merupakan orang yang aman dilakukan untuk pasien stroke dan sudah cukup banyak diterapkan dalam proses beberapa rehabilitas pasien dapat pasca stroke dapat meningkatkan sirkulasi darah serta merangsang ke otot saraf. Nah, mungkin buat sahabat sehat, terutama untuk tipsnya adalah bisa saja dilakukan lewat dari dipijat ya, khususnya pijatnya dengan pijat yang baik itu merelaksasikan otot, karena terutama baik sahabat sehat kalau sudah kena stroke, terutama kurangi dari pola makan dan gula-gula ataupun yang manis-manisan ataupun minyak, karena sekali menjaga dari pola makan akan lebih baiknya. Baiklah, kali ini sahabat sehat dimanapun berada, nanti kita lanjut kembali video-video selanjutnya. Kita break sebentar. Oke, baiklah, salam sehat sobat sehat dimanapun berada. Ya, dilanjutkan, ketemu lagi dari masih di Rehan 39 channel dan masih ada di Rumah Sehat Greenwood. Kali ini selamat malam dan salam sejahtera untuk bagi kita semua. Dan kita lanjutkan kembali tadi mengenai tentang tips ya, cara menjaga kesehatan ataupun menjaga supaya terjadinya stroke itu bisa sembuh atau tidak. Karena stroke itu terutama bagi yang penderita yang sudah diagnosa stroke sebelah kanan, baik pun stroke total, terutama mungkin khususnya yang sudah lansia usia 50 sampai dengan 70 tahun, jangan pernah menyerah, harus berserah, karena sesuatu tidak ada yang tidak mungkin menurut sahabat sehat ya, karena semuanya itu hanya milik Tuhan yang Maha Esa semuanya. Orang juga bertanya, tidak boleh dimakan apa saja dok kalau mengenai tentang stroke itu. Nah, di sini ada komentar orang yang penderita stroke yang tidak boleh dimakan apa saja. Nah, di sini adalah asupan terutama makanan yang tidak boleh dimakan ataupun lemak jahat dan kolesterol. Maka terjadinya sirkulasi peredaran darah ataupun orang yang mengenai terkena tekanan stroke adalah biasanya orang mempunyai masalah hipertensi ataupun tekanan darah tinggi yang terlalu berlebihan, bahkan emotional freedom ataupun taping freedom yang punya tidak bisa beban terlalu berlebihan ataupun stres, maka menimbulkan tiba dan kapan saja. Dan terutama batasi asupan lemak jahat dan kolesterol tadi, kurangi natrium ataupun sodium dan garam. Karena kenapa? Natrium dan sodium, garam itu bisa memicunya terjadinya terlalu banyak garam, maka bisa meningkatkan tensinya akan menaik ya. Mengapa penderita stroke bisa mengalami kelumpuhan atau gangguan bicara? Karena stroke itu ada juga yang bisa terkena langsung ke bicara, ataupun stroke juga hanya kena dari pola tangan dan kaki ataupun separuh badan. Dapat disebabkan oleh stroke itu adalah membuat kelumpuhan atau gangguan bicara, dapat gangguan otak lainnya. Dan terutama untuk penyembuhan buat sahabat sehat dimanapun berada, baik itu terutama yang stroke itu adalah banyak minum air putih, kemudian akan disertai oleh dengan makanan-makanan yang tidak boleh mengandung minyak seperti goreng-gorengan, santan, bahkan asupan harus rebus-rebusan, itu mungkin akan lebih cepat memicu dalam kesembuhan. Dan mungkin adalah yang sebelah kanan penderita ataupun sebelah kiri yang terkena stroke itu biasanya terjadinya hipertensi ataupun darah tinggi. Itu cara untuk penanganan dari rumah sehat itu adalah yang diobatin ataupun yang untuk di terapi adalah organ di sebelah kanan. Karena permasalahan yang kiri, maka yang kanan akan kita lakukan tindakan untuk totok, baik totok saraf ataupun untuk
diterapi. Dalam mengontrol otot-otot, karena bagian otak serta saraf yang mengontrol pergerakan otot tersendiri tidak berfungsi secara normal, maka orang stroke itu bukan berarti dari saraf yang di masalah di bagian tubuh saja, karena yang diobatin itu adalah di bagian otot ataupun saraf yang pada otak dasarnya. Jadi untuk pengobatan biasanya itu untuk obat saraf bisa dibeli di toko Singse ya, seperti Ankung, khususnya untuk obat saraf banyak sekali dijual di mana saja. Mungkin buat sahabat sehat baik Sabang sampai Merauke, konsulah terlebih dahulu ke ahli saraf ataupun ke dokter yang berpengalaman ataupun yang berkonsultasi tentang saraf. Baiklah, di sini untuk memicu stres, terutama kelelahan ataupun ansiennitas ya, atau sering yang mengalami, biasanya itu sering mengalami stres buat sahabat sehat, ataupun sering mengalami kelelahan yang terlalu berlebihan, yang tidak bisa mengontrol diri, ataukah juga terpendam dari emosionalnya yang tidak bisa diungkapkan, maka hati-hati sekali, itu dapat menimbulkan tentang diagnosa stroke. Dan mungkin menyebabnya adalah sering terjadi mulai kalau ada tensinya di atas 150/100, itu sangat waspada, mulai menyebabkan mulut kering, mudah lidah akan terpleset dan menghambat pada bicara semuanya. Baik, di sini terutama untuk penyembuhan adalah bagi siapa dan di mana aja yang untuk penderita sakit, mungkin sudah mulai hipertensi di atas 200, mungkin Anda bisa melakukan dengan pemanasan, ataupun segeralah hubungi ke spesialis saraf ataupun ke rumah sakit. Baik sahabat sehat dimanapun berada, terutama ya, salam sehat dan salam sejahtera untuk bagi kita semua, masih di Rehan 39 channel. Sebelum ditutup video-video selanjutnya dan cara untuk penanganan obatnya, mungkin Anda dan sahabat sehat bisa juga lewat dari dipijat maupun khususnya di fisioterapi, dan khususnya harus juga menyadari bahwasanya penyakit stroke itu tidak mudah dan tidak cepat untuk penanganannya. Tetapi kalau untuk penanganannya lebih bagus, kita lebih baik cara untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak mengandung minyak ataupun santan yang berlebihan, dan selalu cek juga yang namanya tentang tensinya, kemudian kolesterolnya, tentang gula darahnya, dan juga asam uratnya. Dan selalu konsultasilah kepada dokter ataupun kepada pihak rumah sakit. Dan semoga dari Sabang sampai Merauke, terima kasih banget dan thank you banget yang sudah mengikuti kegiatan-kegiatan ataupun video-video rumah sehat ataupun Rehan 39 channel. Dan kemungkinan juga buat sahabat sehat dimanapun berada yang sudah punya mengalami tentang baik orang tua dan saudaranya yang mengalami stroke, yang menonton video ini, coba lakukan setiap pagi. Jangan, terutama pesan pagi hari, jangan tidur di pagi hari, baik itu jam 7, jam 8 pagi, dan batas boleh jam 1 siang sampai jam 2, itu boleh bisa ditidurkan. Karena kalau pagi hari semakin dibawa tidur, maka akan menghambat tentang pembekuan darah ataupun tentang sirkulasi darah yang tidak lancar untuk mengatur kontraksi kepada otak kita. Baiklah, sampai di sini saja mungkin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe juga, dan komen kolom komentar. Jangan lupa buat sahabat sehat ikhtiar kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan dimanapun berada yang punya mengalami tentang stroke, baik itu kelumpuhan yang sudah bertahun-tahun yang tidak bisa sembuh, bisa juga konsul ataupun komen di kolom komentar Rehan di 0813 atau 0812 6857 8380, dan bisa nanti dibantu lewat baik apa obatnya, dan bisa juga konsultasi lewat dari video Rehan 39 channel. Baiklah, ini saja yang mungkin yang dapat Rehan 39 channel yang dimotivasi untuk buat sahabat sehat dimanapun berada. Semoga sehat selalu dan salam sejahtera. Selamat malam. Oke, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.